Halo semuanya, nama saya Stefanus Eko Wahyudi. Melalui video ini kita akan belajar mengenai dasar digital marketing. Nah, apa itu digital marketing? Digital marketing merupakan salah satu topik yang banyak dibicarakan orang pada era digital, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berlangsung dengan semikian cepat dan menjangkau berbagai bidang. Ketersediaan dan berkembangnya teknologi nampaknya mendorong bertumbuhnya pengguna internet dan perangkat elektronik lainnya untuk berkomunikasi maupun untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Begitu luasnya pemanfaatan teknologi dan juga persaingan yang sedemikian tinggi mendorong dan memaksa penggunanya untuk memikirkan strategi dalam mengoptimalkan pemanfaatannya. Salah satu hal yang perlu untuk dipertimbangkan adalah upaya untuk memanfaatkannya dalam mempromosikan produk ataupun jasa yang kita miliki. Di video ini saya akan membahas beberapa topik, yaitu apa itu digital marketing, kemudian kira-kira keuntungan apa yang bisa kita peroleh dari digital marketing, apa tujuan dari penggunaan digital marketing, serta bagaimana kita mengukur performa dengan melalui Key Performance Indicators dan digital marketing channels yang saat ini banyak dimanfaatkan. Oke, jadi simak terus video ini sampai habis. Nah, apa sebenarnya definisi dari digital marketing? Berbagai sumber memberikan definisi yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya, digital marketing merupakan upaya untuk memasarkan produk dan jasa dengan memanfaatkan perangkat elektronik, seperti menggunakan komputer maupun gawai seperti tablet PC, smartphone, atau perangkat elektronik lainnya yang didukung dengan adanya jaringan internet. Nah, kira-kira apa keuntungan yang bisa kita dapatkan melalui pemanfaatan digital marketing? Keuntungan utama adalah tersedianya berbagai alat bantu dan data yang dapat dipergunakan untuk memikirkan strategi yang lebih efisien dan efektif. Keuntungan lain adalah teknik marketing ini dapat diakses dan dilakukan oleh siapa saja dengan biaya yang dapat disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki, mulai dari yang paling murah bahkan gratis, sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan. Perusahaan dapat mempromosikan produk maupun jasa pada calon pelanggan yang bervariasi dan memiliki jangkauan luas. Hal ini tidak dapat kita jangkau dengan menggunakan metode marketing tradisional, misalnya dengan menggunakan brosur, banner, maupun telepon. Berbagai upaya marketing yang dilakukan dapat diukur tingkat suksesnya dengan ketersediaan data atau informasi yang rinci dari berbagai platform yang ada. Melalui digital marketing, upaya pemasaran dapat dilakukan secara langsung dan lebih personal, serta dapat ditujukan ke demografi dan pasar tertentu yang diinginkan. Perusahaan dapat berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan, sehingga dapat dipergunakan untuk menggali informasi dan umpan balik. Platform seperti media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai media komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami dengan pelanggan. Ketersediaan data juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara dalam melakukan penelitian pasar. Dengan digital marketing, selain dapat dipergunakan untuk menyebarluaskan value dari produk dan jasa yang ditawarkan, digital marketing juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan atau menginformasikan promosi, kegiatan, dan berbagai informasi lainnya. Selain itu dapat pula dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi mengenai kompetitor dari produk dan jasa yang kita miliki. Penggunaan digital marketing juga sangat memudahkan marketer untuk melakukan penjadwalan aktivitas pemasaran pada hari maupun jam yang dianggap paling sesuai untuk calon pelanggan. Dengan memanfaatkan internet, tentunya materi marketing dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun oleh seluruh pelanggan. Nah, bagaimana dengan kerugiannya? Penggunaan digital marketing menuntut kerja keras dan konsistensi. Beberapa perusahaan juga mempertahankan upaya marketing secara tradisional dan menambahkan digital marketing sebagai aktivitas tambahan, yang artinya ini tentunya juga memberikan pekerjaan tambahan bagi para marketer ya. Dalam mengembangkan bisnis, tersedia berbagai perangkat atau tools yang dapat dimanfaatkan. Salah satu tools yang banyak dimanfaatkan adalah Business Model Canvas atau BMC,
yaitu selembar kertas yang berisi deskripsi dari berbagai aspek bisnis yang perlu untuk dipertimbangkan. Saya tidak akan membahas lebih jauh mengenai BMC, silakan mengakses video saya yang lain yang secara khusus membahas tentang BMC. Nah, salah satu blok dalam BMC yang sangat penting adalah value proposition. Sebelum memanfaatkan digital marketing, perusahaan perlu memikirkan jawaban dari berbagai pertanyaan. Misalnya, apa sih yang ditawarkan perusahaan? Apabila calon pelanggan berupaya mencari produk atau jasa yang ditawarkan, akan menggunakan keyword atau kata kunci apa ya? Kemudian, seperti apa profil pelanggan yang dituju? Apa yang menjadikan produk atau jasa yang ditawarkan ini berbeda dengan yang ditawarkan oleh kompetitor? Bagaimana menyampaikan informasi dan keunggulan dari produk kita melalui tulisan, gambar, maupun video? Apa sih value atau kelebihan apa yang ditawarkan oleh perusahaan, ya, baik melalui jasa maupun barang yang ditawarkan? Kemudian apa yang mendorong calon pelanggan untuk memutuskan kembali membeli produk maupun jasa yang kita tawarkan? Dan apa yang sekiranya dapat mendorong pelanggan kita untuk kembali memanfaatkan produk atau jasa yang ditawarkan? Langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan dari upaya pemasaran yang akan dilakukan. Perusahaan mungkin dapat menentukan apakah akan memanfaatkan digital marketing untuk meningkatkan pengenalan merek atau brand awareness, penjualan, boost sales, atau hubungan dengan pelanggan ya, dalam hal ini customer relationship. Untuk brand awareness, apakah merek sudah mendapatkan tempat di hati masyarakat, terutama pada kalangan yang profilnya sesuai dengan pengguna jasa maupun produk yang ditawarkan? Kalau merek, produk, maupun jasa belum dikenal masyarakat, maka langkah pertama yang perlu ditekankan adalah dengan memperkuat posisi merek, produk, atau jasa yang ada. Upaya marketing dapat ditujukan untuk mengenalkan perusahaan beserta value yang ditawarkan, termasuk dari produk dan jasa yang ingin ditawarkan. Demikian pula apabila dirasa merek sudah ada di top of mind dari calon pelanggan, mungkin masih perlu dilakukan upaya untuk memasyarakatkan produk dan jasa yang ada, mulai dari kegunaan hingga kelebihannya, dibandingkan yang ditawarkan kompetitor. Yang kedua adalah boost sales. Apabila merek dirasa sudah cukup dikenal masyarakat, atau mungkin merek dianggap tidak penting dan lebih ingin memfokuskan pada meningkatkan penjualan, maka dapat dipilih alternatif di mana digital marketing ini dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan. Dalam hal customer relationship, sebagai salah satu keuntungan dari penggunaan digital marketing, perusahaan akan dapat memanfaatkan berbagai channel maupun platform digital marketing untuk menjalin komunikasi dengan pelanggan yang selama ini sudah memanfaatkan produk dan layanan, serta untuk mengakuisisi calon pelanggan baru. Dengan memanfaatkan berbagai fitur akan didapat masukan maupun komplain agar dapat ditindaklanjuti, sehingga pelanggan yang sebelumnya sudah pernah memanfaatkan produk maupun jasa perusahaan akan mau untuk kembali memanfaatkan atau membelinya. Bagi calon pelanggan, hubungan dan komunikasi yang baik akan meyakinkan calon pelanggan itu sendiri. Selain tujuan tersebut yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi tujuan yang dapat ditentukan oleh perusahaan. Tentunya setiap perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda ya, yang dapat diterapkan, untuk kemudian dapat dianalisa apakah kebutuhan tersebut dapat dipenuhi atau diupayakan dengan memanfaatkan digital marketing. Nah, setelah menetapkan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan Key Performance Indicators atau KPI, yang dapat dipergunakan untuk melihat apakah upaya yang dilakukan mencapai kinerja yang diinginkan atau ditargetkan. KPI yang akan dijadikan tolak ukur sukses harus dapat diukur dengan mudah, tentunya dengan data yang diperoleh dari berbagai channel atau platform digital marketing yang dipergunakan. KPI juga harus ditentukan dengan cukup menantang, namun juga harus dapat dicapai ya. Berbagai contoh KPI yang mungkin dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari penggunaan digital marketing untuk meningkatkan brand atau product awareness misalnya. Berapa banyak sih orang yang sudah follow, subscribe, atau like sosial media yang kita miliki? Kemudian berapa banyak pengunjung berbeda atau unique visitors dari situs web yang kita buat? Kemudian berapa banyak pengunjung yang berkunjung kembali ke website kita?
berapa banyak orang yang melihat artikel atau post di sosial media, kemudian berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh pengunjung untuk membaca post atau artikel yang dipublikasikan di website atau media sosial kita. Dan tentunya juga bisa kita lihat dari berapa banyak orang yang mendaftar pada newsletter yang kita tawarkan. Contoh lain untuk KPI pada upaya pemanfaatan digital marketing untuk meningkatkan penjualan adalah sebagai berikut. Misalnya saja, berapa banyak penjualan yang terjadi melalui channel digital. Kemudian berapa banyak orang yang menanyakan mengenai harga produk maupun layanan-layanan yang kita miliki. Kemudian berapa banyak orang yang datang ke toko kita ya secara offline setelah mereka melihat materi promosi secara digital. Untuk KPI dengan tujuan customer relationship atau hubungan dengan pelanggan, bisa dilakukan dengan pengukuran, misalnya saja tingkat kepuasan dari proses yang dilakukan, misalnya dengan meminta pengguna memberikan review ya atau rating. Kemudian seberapa banyak komplain yang diberikan pelanggan yang dapat kita selesaikan, seberapa banyak orang yang membeli produk dan jasa, kemudian mau kembali memanfaatkan atau membeli produk dan jasa yang kita tawarkan. Pada saat video ini dibuat, terdapat begitu banyak digital marketing platform atau channel yang tersedia dan dapat dimanfaatkan. Namun demikian tentunya tidak memungkinkan ya untuk memanfaatkan seluruh channel yang ada, karena tentunya perusahaan memiliki keterbatasan waktu, resources ya, dan dana yang mungkin dialami, khususnya untuk usaha yang baru dirintis atau UMKM. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan digital marketing platform yang memang paling banyak dimanfaatkan oleh pelanggan maupun calon pelanggan. Pemilihan channel yang tepat tidak boleh didasarkan keinginan dari pengusaha maupun tim marketing. Channel yang biasa dipergunakan oleh pengusaha maupun tim belum tentu merupakan channel yang biasa dipergunakan oleh pelanggan maupun calon pelanggan yang ditarget. Saat ini memang Instagram atau TikTok merupakan media yang sangat populer di kalangan millennials. Namun bukan berarti bahwa kedua media sosial ini akan tepat dipergunakan sebagai channel untuk upaya pemanfaatan digital marketing dari perusahaan. Channel yang paling tepat harus didapatkan dari hasil riset terhadap pengguna maupun calon pengguna produk dan layanan. Pembuatan persona mungkin akan sangat membantu dalam menganalisa perilaku dari target dan menentukan platform yang paling tepat. Apabila tersedia data dari hasil riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun institusi lain, mungkin dapat dipergunakan. Pada umumnya, hasil riset masih bersifat global dan kurang spesifik terhadap produk maupun layanan. Digital marketing sangat membantu kita mendapatkan data untuk menunjang langkah berikutnya. Tim marketing dapat melaksanakan A/B testing dengan mengupayakan variasi dari materi promosi untuk disebarkan di target pengguna yang sama, untuk mendapatkan data media promosi mana yang paling mendapatkan perhatian atau respon dari pasar. Penggunaan beberapa channel sekaligus juga dimungkinkan, yang nantinya dari upaya dalam selang waktu tertentu akan memberikan data channel mana yang kira-kira paling banyak dimanfaatkan. Dari sini, tim dapat memutuskan untuk lebih memfokuskan perhatian pada channel yang mana. Berbagai channel atau campaign atau upaya digital marketing yang saat ini perlu dipertimbangkan, antara lain website, kemudian email marketing, social media, blogging atau content marketing, advertising, search engine optimization, dan video marketing. Nah, mari kita simak satu persatu untuk upaya tersebut. Website bagi sebagian kalangan, utamanya kalangan anak muda, tidak lagi menjadi marketing channel yang menarik untuk dimanfaatkan. Namun demikian, sekali lagi perlu diingatkan agar marketer menentukan langkah berdasarkan data yang ada, baik data dari hasil riset pasar yang dilakukan sendiri, atau dengan mencari data dari sumber yang dapat dipercaya. Salah satu contoh pemanfaatan data pihak lain misalnya adalah dengan memanfaatkan data hasil riset VR Social yang bekerja sama dengan platform Hootsuite, baik di tingkat global ataupun per negara, ya, termasuk di Indonesia, yang semuanya dapat diakses dan didownload secara gratis. Berdasarkan data yang dihimpun dari platform VR Social tentang digital in 2020, baik di tingkat global dan khususnya di tingkat Indonesia, sebagian besar pengguna, yaitu sebanyak 44%,
layanan digital masih memanfaatkan pencarian informasi produk maupun jasa melalui website dari perusahaan penyedia jasa maupun produk. Oleh karena itu, peran dari situs web masih sangat besar, khususnya bagi perusahaan baru yang masih ingin membangun reputasi merek maupun produknya sendiri. Untuk mengembangkan website sendiri memang dibutuhkan upaya yang tidak sedikit. Demikian pula dengan kebutuhan dana untuk pengembangan maupun operasionalnya. Setelah situs web jadi, diperlukan upaya yang konsisten untuk mengembangkan website melalui content marketing maupun search engine optimization atau SEO yang akan kita bahas di berikutnya. Pada saat pengembangan, sebenarnya sudah cukup banyak jasa layanan online yang dapat dimanfaatkan dengan mudah. Misalnya dengan memanfaatkan platform seperti Wix.com atau layanan jenis yang banyak ditemui di lokal seperti pekku.com. Selain itu, dapat dimanfaatkan platform lain seperti WordPress.com, Blogspot.com, ya, dan lain-lain. Namun demikian, upaya ini harus ditunjang dengan website yang profesional, baik dari sisi tampilan maupun isi yang dapat mencerminkan kualitas dari perusahaan. Secara teknis, pengembangan website membutuhkan beberapa hal, antara lain yang pertama adalah domain name. Yang dimaksud dengan nama domain atau domain name ini adalah alamat yang harus diketikkan atau diklik oleh pengguna maupun calon pengguna yang ingin mengakses situs web yang dituju. Domain name ini sifatnya menyewa ya, dengan biaya sekitar 300.000 per tahunnya, tapi banyak juga reseller yang menjualnya 100.000 bahkan juga mungkin di bawah dari 100.000 per tahun. Domain name ini merupakan salah satu hal yang perlu diupayakan pertama kali. Utamanya untuk memastikan bahwa nama merek atau produk yang kita pergunakan belum dimanfaatkan oleh orang lain atau perusahaan lain. Pada umumnya nama domain dipilih untuk merepresentasikan merek maupun produknya secara langsung. Yang kedua adalah web hosting. Pada dasarnya sebuah website ditempatkan di sebuah komputer yang merupakan server yang terhubung di internet dalam waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan 365 hari dalam setahun. Internet yang dimaksud juga harus memiliki kecepatan yang tinggi, dan komputer yang dipergunakan juga harus mampu melayani pengguna situs web yang mungkin jumlahnya bervariasi ya, mulai dari sedikit hingga tiba-tiba ada lonjakan pengguna secara drastis. Untuk itu tentunya agak sulit bagi perusahaan kecil atau mikro untuk mengembangkan maupun merawat server web itu sendiri, termasuk upaya melindunginya dari serangan virus maupun hacker yang ada. Dalam hal ini yang termudah adalah menyewa space pada web hosting, di mana server akan dirawat dan diamankan oleh penyedia layanan, dan layanan yang disediakan juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan seperti space maupun kemampuan untuk menangani lonjakan pengunjung. Biaya web hosting sendiri biasanya bisa dibayarkan per bulan maupun periode panjang seperti 1-3 tahun dengan harga yang sangat bervariasi mulai dari 10 ribuan hingga jutaan atau bahkan lebih ya untuk situs web yang diakses begitu banyak pengguna. Email merupakan salah satu aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang paling banyak dimanfaatkan. Hal ini karena email merupakan salah satu aplikasi yang bisa dikatakan dimanfaatkan sejak internet itu dapat dinikmati oleh umum. Saat ini email juga masih merupakan salah satu syarat untuk memanfaatkan gadget seperti tablet PC maupun smartphone. Penggunaan email sendiri sangat bermanfaat untuk menyebarkan informasi kepada pelanggan ataupun yang tertarik pada produk atau layanan yang kita tawarkan. Karena tim dapat memberikan informasi yang terbaru secara berkala melalui media ini. Pada saat ini, email sendiri telah dapat didesain sedemikian rupa sehingga tidak hanya menampilkan teks namun juga dapat diisi dengan grafis maupun foto serta media lainnya. Email marketing ini dapat dijalankan apabila tim marketing telah memiliki data email dari pelanggan maupun calon pelanggan yang tertarik. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah pelanggan telah menyatakan setuju untuk menerima email yang berisi penawaran produk atau jasa maupun informasi dari perusahaan. Pada umumnya, pelanggan atau orang tertarik untuk mendapatkan layanan email marketing telah mendaftar melalui website dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk menghindari email yang kita kirimkan dianggap spam atau email sampah oleh yang menerima,
sehingga ada kemungkinan email akan diblokir oleh pengguna. Bahkan yang lebih parah adalah dari penyedia layanan email itu sendiri. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk penggunaan email adalah email yang dikirimkan haruslah relevan ya dengan perusahaan maupun jasa atau produk yang telah dijanjikan. Tim marketing sebaiknya tidak memanfaatkannya untuk mengirimkan informasi lain yang tidak relevan. Pengiriman email sebaiknya juga tidak terlalu sering, namun dapat dikirimkan secara reguler, misalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali. Pembuatan desain email merupakan salah satu yang mungkin sulit dilakukan, khususnya untuk mendesain email yang memiliki layout yang optimal, desain yang cantik, dan isi yang terstruktur. Untuk itu, tim marketing dapat memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia di internet, baik layanan yang dapat dimanfaatkan secara gratis maupun yang berbayar. Salah satu layanan yang cukup populer adalah MailChimp, ya, yang dapat diakses melalui alamat mailchimp.com, yang menyediakan template desain untuk email, serta memiliki berbagai fitur, diantaranya memungkinkan penjadwalan pengiriman email pada tanggal dan jam tertentu. Penggunaan sosial media sebagai digital marketing channel untuk saat ini sudah tidak dapat dihindari lagi. Berdasarkan data, sebagian besar dari pengguna internet memiliki akun media sosial dari berbagai platform dan secara aktif mengaksesnya. Berdasarkan data pada tahun 2020 misalnya, sebanyak 59% dari total populasi Indonesia yang sebesar 272 juta orang ini merupakan pengguna aktif dari berbagai media sosial yang ada. Berbagai keuntungan yang bisa didapatkan dari pemanfaatan social media marketing antara lain, yang pertama adalah meningkatkan jumlah orang yang mengenali merek, produk, atau jasa, meningkatkan loyalitas pelanggan, adanya channel untuk memberikan informasi mengenai acara atau kegiatan, produk atau jasa terbaru, maupun dalam memberikan promo yang menarik. Selain itu dapat dipergunakan untuk meningkatkan akses ke website yang menampilkan detail perusahaan, deskripsi, dan foto produk yang lebih detail, serta berbagai informasi lainnya. Mendorong pelanggan atau calon pelanggan yang mengakses media sosial perusahaan untuk berkontribusi dan berkomunikasi langsung dengan perusahaan, serta dapat dimanfaatkan untuk mengedukasi pelanggan mengenai produk maupun jasa yang kita tawarkan. Seperti halnya pada penggunaan platform lain, perlu dipertimbangkan pemilihan platform media sosial yang sekiranya paling tepat untuk memasarkan produk dan jasa yang akan dipromosikan melalui digital marketing. Pada setiap periode, mungkin sebuah platform media sosial banyak dipergunakan oleh target market perusahaan, namun mungkin juga tidak lama kemudian bergeser kepada platform yang lain. YouTube saat ini merupakan platform yang paling banyak diakses di Indonesia, di mana 88% pengguna media sosial mengaksesnya secara berkala. Media sosial berupa platform chat seperti WhatsApp, Twitter, Line, Facebook Messenger, juga yang terakhir Telegram dan Signal, nampaknya juga mendominasi dalam daftar yang dirilis tersebut. Instagram, Facebook, dan TikTok merupakan 3 aplikasi yang harus diperhitungkan sebagai platform non-chat yang cukup banyak dimanfaatkan oleh pengguna media sosial. Pada umumnya, situs web atau website dari perusahaan dapat dipergunakan untuk menampilkan profil perusahaan beserta produk atau layanan yang disediakan. Hal ini kurang menarik minat orang yang belum mencari produk atau layanan yang ditawarkan. Jumlah pengakses yang belum banyak tentunya akan menyulitkan pemanfaatan website untuk meningkatkan brand awareness atau upaya untuk meningkatkan jumlah orang yang mengetahui atau mengingat merek, produk, atau jasa yang ada. Salah satu cara untuk meningkatkan traffic atau semakin banyak orang yang mengunjungi situs web adalah dengan memanfaatkan blog atau konten marketing. Situs web yang dikembangkan tidak hanya menyediakan informasi perusahaan, namun juga menyediakan berbagai informasi yang sekiranya berguna bagi masyarakat, khususnya yang sesuai dengan profil calon pelanggan yang dituju. Namun penting diingat bahwa isi situs web berupa blog atau konten marketing seyogyanya masih terkait dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Sebagai contoh, apabila web merupakan web resmi dari perusahaan yang menawarkan produk susu, maka dapat dibuat berbagai artikel yang memberikan informasi mengenai manfaat susu, cara mengolah susu, resep kue,
atau makanan yang mengandung bahan dasar susu, serta berbagai artikel bermanfaat lainnya. Dengan banyaknya orang yang mengakses situs web yang memuat berbagai hal yang bermanfaat ini, tentunya banyak orang yang tertarik secara tidak langsung untuk melihat profil produk dan mungkin kemudian tertarik untuk membelinya. Setidaknya secara tidak langsung, pengunjung akan mendapatkan paparan atau exposure terhadap merek dari produk serta jasa yang ditawarkan. Setelah memiliki sebuah situs dan mengisinya dengan berbagai informasi perusahaan, produk, maupun jasa yang ditawarkan, tidak serta-merta situs web akan dikunjungi oleh calon pelanggan atau bahkan pelanggan sebelumnya sekalipun. Pengembangan informasi atau konten marketing dan blogging akan membantu upaya meningkatkan jumlah pengakses situs web. Namun demikian, usaha tersebut masih belum cukup ya. Hal ini mengingat begitu banyak halaman web maupun situs web yang memuat hal yang serupa bahkan sama. Semua situs web juga bersaing untuk menjadi situs web yang paling banyak diakses. Semuanya berjuang untuk tampil di halaman pertama, bahkan di posisi pertama dari hasil pencarian pengguna search engine untuk kata kunci tertentu yang ditetapkan. Saat ini Google merupakan salah satu, kalau tidak bisa dibilang satu-satunya, search engine yang dimanfaatkan oleh pengguna internet. Oleh karena itu, menjadi nomor satu atau tampil di halaman pertama hasil pencarian Google akan sangat mendongkrak jumlah pengguna internet yang mengakses halaman web maupun situs web yang dikembangkan. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing halaman web atau artikel dengan artikel lain adalah dengan memanfaatkan teknik yang disebut Search Engine Optimization atau banyak dikenal dengan singkatan SEO ya. Teknik ini secara garis besar adalah upaya untuk mengoptimalkan isi halaman web melalui teknik on-page SEO dan juga berupaya untuk meningkatkan reputasi di dunia internet dengan meningkatkan backlink melalui teknik off-page SEO. Kedua teknik ini membutuhkan kerja keras dari webmaster, content writer, copywriter, dan juga product specialist. Optimasi baik on-page SEO maupun off-page SEO tidak akan berhasil tanpa adanya artikel yang berkualitas. Content is king. Itu merupakan kalimat yang bisa menggambarkan pentingnya konten. Artikel yang merupakan karya asli dan penuh manfaat bagi para pembacanya akan menjadi modal utama dari berbagai proses SEO yang dilakukan. Pada on-page SEO, penulis artikel akan dapat memanfaatkan berbagai tools untuk mengetahui apakah artikel akan dianggap search engine memiliki isi artikel yang relevan dengan kata kunci yang ditetapkan. Salah satu tools yang cukup populer adalah Yoast SEO, yang membantu kita untuk mengetahui apakah artikel yang ada telah memiliki berbagai best practice SEO untuk meningkatkan ranking di search engine Google. Mengapa best practice dan bukan ketentuan dari Google? Hal ini karena Google sendiri merahasiakan cara untuk menentukan ranking bagi website untuk ditampilkan di situs pencariannya. Salah satu alasannya adalah supaya para pembuat halaman web tidak memanipulasi isi websitenya ya, agar memenuhi algoritma pencarian yang ada. Namun demikian, berbagai aplikasi termasuk Yoast dikembangkan berdasarkan pengalaman dari para SEO warrior yang telah mencoba berbagai hal untuk meningkatkan ranking yang kemudian dibagikan ke penggunanya. Berbagai contoh upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai sebuah halaman web di mata search engine adalah dengan menuliskan kata kunci sebagai bagian dari judul, menuliskannya sebagai kalimat pertama maupun di paragraf pertama, serta menuliskannya beberapa kali di subbab maupun di isi artikel, serta membubuhkannya di deskripsi gambar dan berbagai hal lainnya. Di sisi off-page SEO, yang dikejar adalah semakin banyak orang yang menganggap bahwa halaman web yang dibuat memiliki manfaat bagi para pembacanya sehingga perlu direferensikan berupa link menuju halaman tersebut. Semakin banyak backlink, istilah untuk link yang menuju halaman web yang dibuat, maka halaman web tersebut akan memiliki nilai yang lebih tinggi di search engine, khususnya Google. Lantas bagaimana cara agar lebih banyak backlink? Misalnya dengan kita bagikan di media sosial sehingga banyak orang tahu bahwa artikel tersebut ada dan tertarik untuk membaca, atau dengan memanfaatkan berbagai tools yang tersedia di internet. Salah satu tools yang menarik adalah sebuah situs web yang memvariasikan kata-kata dalam sebuah artikel, sehingga artikel yang disimpan di situs tersebut akan dijadikan berbagai artikel
dengan kalimat yang berbeda namun memiliki isi yang sama. Dalam hal ini artikel tersebut dapat disalin oleh blogger lain yang membutuhkan artikel dengan syarat memberikan link menuju artikel asli yang disediakan. Melakukan search engine optimization tidak akan menghasilkan sesuatu yang instan. SEO membutuhkan kerja keras dalam mengembangkan artikel, melakukan on-page SEO dan off-page SEO, serta berbagai upaya lainnya. Hal ini layaknya seseorang yang akan melakukan diet untuk mengurangi berat badan. Butuh konsistensi dan kedisiplinan dalam jangka waktu panjang agar hasil yang diharapkan tampak. Nah, berbeda dengan SEO, advertising dapat digambarkan seperti orang yang ingin mengurangi berat badan dengan cara operasi plastik, ya, misalnya dengan sedot lemak. Hasilnya instan. Setelah sedot lemak dilakukan, akan langsung mengurangi berat badan secara drastis. Namun demikian tentunya dibutuhkan anggaran atau dana yang mungkin cukup mahal untuk melakukannya, belum lagi dengan risiko bahaya yang mengintainya. Dengan memanfaatkan advertising atau membayar iklan, maka materi promosi kita akan lebih mudah untuk mendapatkan perhatian dari pengguna media sosial atau search engine. Biaya advertising dengan menggunakan media sosial, meski tidak bisa dibilang murah, namun memiliki keuntungan, di mana campaign dapat dilakukan dengan mudah dan dilakukan sesuai anggaran yang dimiliki. Dengan dana Rp20.000 misalnya, maka materi dapat dipromosikan melalui media sosial seperti Facebook atau Instagram, sehingga akan muncul di timeline atau lini masa dari penggunanya yang sesuai dengan geografi maupun demografi yang direncanakan. Tentunya jumlah anggaran akan berkaitan langsung dengan jumlah pengguna media sosial yang akan terpampang dengan iklan tersebut. Semakin besar anggaran yang dimiliki, akan mendapatkan porsi untuk ditampilkan dengan jangkauan yang lebih luas dari pengguna media sosial dimaksud. Jadi kalau demikian pilih mana? SEO atau advertising? Kalau menurut saya, keduanya perlu untuk dilakukan dan saling mendukung. Namun demikian, apabila tidak ada anggaran sama sekali untuk memasang iklan, maka perlu diupayakan agar SEO benar-benar diperhatikan. Dengan kemajuan infrastruktur dan juga perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia, maka penggunaan internet juga semakin bergeser. Dari semula lebih banyak orang yang membaca artikel atau melihat gambar, semakin banyak orang yang tertarik untuk melihat video untuk saat ini. Instagram Stories, TikTok, dan tentunya YouTube merupakan contoh kisah sukses platform media sosial yang memanfaatkan video sebagai basis isi dari media sosial tersebut. Menurut penelitian, generasi anak muda sekarang juga merupakan generasi di mana budaya membacanya makin luntur digerus oleh keinginan untuk bermain game atau menonton video. Sebagian besar waktu mereka dihabiskan di depan layar kaca, baik monitor komputer maupun gadget serta smart TV. Oleh karena itu, penggunaan video marketing nampaknya juga merupakan salah satu media yang sangat penting untuk menunjang upaya marketing dari perusahaan. Bagi perusahaan kecil yang mereknya belum dikenal misalnya, bisa membuat video profile yang disertai dengan portfolio produk maupun jasa yang ditawarkan. Bagi produk yang masih baru, bisa dibuat berbagai video unboxing untuk menampilkan berbagai barang yang masuk dalam paket penjualan. Video untuk cara penggunaan tentunya juga akan sangat membantu para pengguna produk yang ditawarkan, khususnya bagi mereka yang malas membaca buku manual. Dari berbagai informasi yang telah saya sebutkan tadi, terlihat bahwa pemanfaatan digital marketing untuk saat ini menjanjikan berbagai keuntungan, utamanya di era teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan sangat pesat. Hal ini seiring pula dengan meningkatnya orang yang memanfaatkan teknologi tersebut dalam menunjang kegiatan sehari-hari, bekerja, bahkan untuk keperluan hiburan. Dengan memanfaatkan digital marketing, maka perlu dikembangkan terlebih dahulu peta bisnis atau produk maupun jasa yang ditawarkan dengan menggunakan tools yang populer, misalnya saja dengan menggunakan bisnis model Canvas atau BMC. Deskripsi calon pelanggan dapat dituangkan dalam bentuk persona yang juga bermanfaat sebagai salah satu bahan untuk menentukan digital marketing platform atau channel yang harus diutamakan. Sebelum memulai, pastikan menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam memanfaatkan digital marketing, serta tidak lupa menentukan KPI atau parameter sukses yang ingin diraih. Dengan penentuan ini, maka tentunya upaya marketing dengan memanfaatkan platform digital ini akan memiliki arah yang tepat
dan dapat diukur dengan mudah. Dalam hal digital marketing platform atau channel, saat ini website masih merupakan salah satu channel penting untuk dikembangkan, di mana domain name menjadi salah satu hal wajib untuk dimiliki karena juga menyangkut dengan identitas dari perusahaan. Pembuatan konten marketing serta SEO akan mendorong semakin banyak orang yang mengakses situs web. Didukung dengan advertising tentunya akan semakin memaksimalkan jumlah pelanggan potensial yang mengetahui adanya artikel yang disediakan dan melihatnya. Tidak ketinggalan pula penggunaan email marketing dan social media marketing agar pelanggan dan calon pelanggan selalu diingatkan tentang perusahaan dan produk maupun jasanya. Dengan tingkat awareness dan engagement yang baik, tentunya diharapkan setiap kali pelanggan membutuhkan sebuah produk atau jasa akan menjadikan perusahaan sebagai salah satu pilihan, bahkan menjadi pilihan utama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan share apabila video ini dirasa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Bye for now.